Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan proyek UAS mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Jadi di sini kami membuat sistem pemesanan makanan yang dimana beranggotakan saya, Eriskania Ramadhani, Frans Kristiopan Hutapea, dan Zaki Khairul Abdulaziz. Nah, jadi di sini kita pertama akan membahas use case, yang kedua ada kelas diagram, yang ketiga ada data model, dan yang terakhir kita akan menjelaskan kode program dan UI-nya. Nah, jadi untuk use case-nya boleh dijelaskan oleh Frans. Oke, untuk use case-nya kita punya dua aktor ya, ada user sama admin. Terus untuk studi case-nya ada 6, ada login, daftar menu, ada 5, ada login, menu, pesan, dan transaksi. Nah, pertama nanti user sama admin akan login ke aplikasinya. Nah, untuk user bisa akses daftar menu lewat fitur menu. Nah, yang ketiga, nanti user juga bisa mengajukan pesanan atas menu yang sudah dipilih. Dan terakhir, user akan melakukan proses transaksi sebagai validasi dari pemesanan sebelumnya. Nah, untuk adminnya, saat login, admin bisa mengelola menu. Terus yang kedua, bisa mengelola status dari transaksi yang dilakukan sama usernya. Jadi ketika usernya melakukan transaksi, yang kelola statusnya itu admin, entah itu statusnya ditolak, diproses, maupun sudah selesai. Nah, untuk selanjutnya ada kelas diagram. Nah, di sini ada 5 kelas. Itu ada kelas user, ada kelas menu, ada kelas pesan, transaksi, sama admin. Nah, untuk atributnya nggak usah kita sebutin ya, karena bisa dilihat langsung. Untuk metodenya, user itu bisa memilih menu yang tersedia, yaitu select menu. Terus yang kedua, bisa order, yaitu membuat pesanan berdasarkan menu yang dipilih. Terus yang ketiga, transaksi. Nah, selanjutnya untuk kelas menu. Nah, untuk kelas menu ini, dia cuma bisa nampilin daftar menu yang tersedia oleh sistem. Yang ketiga ada pesan. Pesan ini tuh bisa hal yang bisa dilakuin sama kelas pesan itu cuma buat create pesanan dari si user. Dan untuk transaksi, dia punya dua fungsi. Itu buat melihat detail pesanan yang dibuat user sama validasi dari status pesanan. Nah, yang terakhir admin. Admin itu bisa kelola menu sama bisa manage transaksi tapi di bagian status. Selanjutnya yang ketiga ada data model. Nah, di sini ada data model yang saya sebutin tuh cuma relasinya aja. Nanti untuk user dari tabel user ke menu itu one to many, di mana setiap user atau satu user itu bisa milih banyak menu. Terus yang kedua dari tabel menu ke tabel pesan, sama juga relasinya one to many, di mana satu menu dapat dipesan dalam banyak pesanan. Dan yang ketiga itu dari tabel pesan ke tabel transaksi. Bisa juga one to one, bisa juga one to many. Jadi opsional, tergantung si usernya gimana pesanannya. Jadi setiap pesanan bisa memiliki satu atau lebih transaksi tergantung pada si user melaksanakan pesanannya. Terus yang terakhir ada table admin. Table admin ini nggak ada relasi langsung. Jadi cara dapetin relasinya itu bisa lewat query di SQL, entah itu query agregat
atau query inner join buat dapetin transaksi dari si usernya. Nah, untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Eriska ya, untuk sesi kode source code dan juga GUI-nya. Oke, izin melanjutkan. Jadi yang pertama di sini ada package-nya namanya data access object. Yang pertama tuh ada kelas koneksi. Di sini tuh tujuannya tuh untuk kita ngambil database-nya, kita konekin gitu di sini. Terus kelas kedua, jadi kelas kedua di sini ada kelas DB operation, yang dimana tuh di sini kita pertama ada metode set data or delete. Di sini tuh fungsinya untuk nambahin data dan nambahin data, perbarui data dan menghapus datanya. Terus kedua ada metode get data. Di sini tuh untuk mengambil data dari database itu kita konekin ke database yang kita punya gitu. Terus metode ketiga ada lihat daftar menu. Terus nah di sini tuh ada riwayat admin. Riwayat admin ini kita ambil dari data tabel transaksi dan tabel pesan, yang dimana tuh nanti kita ambil ID transaksi, ID menu sama namanya. Nanti bakalan yang selanjutnya ada metode riwayat user, dimana sini tuh kita ambil juga tabel transaksi dan menggunakan string query yang dimana select all from pesan ini. Selanjutnya ke metode riwayat user, yang dimana di sini tuh kita ngambil data dari tabel pesan. Nanti datanya itu kita ambil dari ID pesan, ID menu, nama, harga, jumlah pesanan, total harga, yang dimana nanti bakalan ditampilin ke si usernya. Jadi nah terus ke kelas yang ketiga. Kelas di sini itu fungsinya tuh untuk menangani operasi yang terkait login si user dan adminnya. Jadi di sini ada metode set. Di sini tuh kita pakai string query-nya tuh insert into user, yang dimana tuh nanti itu nunjukin kalau si user tuh bakalan registrasinya berhasil atau enggak. Nah terus ada di sini tuh string login, yang dimana tuh bakalan kita pakai metodenya tuh harus masukin email dan passwordnya dulu. Terus ada result user sama result admin. Di sini tuh kayak nunjukin nanti si penggunanya tuh masukin si email user atau adminnya, nanti bakalan di roll. Nanti kalau misalkan si email sama passwordnya tuh punya si admin, itu tuh bakalan jadi punya si admin. Tapi kalau misalnya itu bukan admin, otomatis itu tuh email sama passwordnya si user gitu. Untuk selanjutnya boleh dilanjut sama Franz kembali. Saya serahkan ke Franz. Oke, saya masuk lagi ya. Nah, jadi di sini saya akan ngebahas perbedaan dari UI home screen-nya user sama UI home screen-nya admin. Terus yang kedua, saya akan ngebahas juga UI sign up sama UI login. Nah, pertama kita ke UI sign up dulu ya. Nah, di sini user buat user yang belum punya akun,
Di sini kita akan daftarin. User akan diminta nama, email, nomor telepon, sama passwordnya. Nah, misalnya kita masukin nama nih, Udin Hartanto. Terus emailnya udin@gmail.com sama nomor teleponnya. Nah, untuk nomor teleponnya di sini kita wajib setel itu 10 digit dan untuk passwordnya bebas. Baru nanti kita klik save. Nah, setelah kita klik save, kita klik tombol login untuk masuk ke akun yang sebelumnya kita buat. Nah, setelah masuk ke loginnya, nanti cuma diminta email sama passwordnya. Kalau misalnya sesuai dengan role user, kita akan masuk sebagai user. Kalau misalnya sesuai dengan role admin, kita akan masuk sebagai admin. Misalnya di sini saya masukin frans@gmail.com. Terus saya juga masukin passwordnya. Nah, saya klik login. Ini UI buat usernya cuma ada dua apa ya, tombol gitu. Kita bisa logout buat ngelihat UI admin. Kita masukin buat email adminnya itu udah di set joko@gmail.com. Terus kita masukin passwordnya, kita login berhasil. Oke. Nah, buat UI home adminnya itu ada 4 pilihan, ada antrian, pesan, edit menu, sama transaksi. Buat yang antrian itu kayak ngelihat orderan dari awal sampai yang terbaru. Terus kayak pesan itu buat pesan menunya, edit menu itu buat kayak CRUD-nya gitu, kayak nambahin menu, ganti menu, nge-update menu, atau kayak ngapus menu. Sama ke transaksi, itu transaksi yang udah selesai sama user itu ditampilin sama admin. Kita cobain dulu fiturnya dari user dulu. Kita logout lagi, masukin email sama password user. Kita cobain pakai emailnya Frans. Ini sebelumnya udah ada di database-nya, tapi kalau mau bikin baru juga bisa. Kita bikin baru aja biar bagus. Saya tadi namanya Udin, emailnya udin@gmail.com. Ini kita masukin nomor teleponnya. Kita masukin password. Kita langsung save buat registrasi. Di sini registrasinya udah berhasil dan datanya itunya udah masuk ke database-nya. Klik OK. Kita login nih. Ini kita masuk.
Nah, kita langsung login aja. Login berhasil. Ini kita tampilan user. Sini kita bisa ngelihat antrian nih, belum ada yang pesan di aplikasinya. Kita cobain pesan. Sini menunya itu udah ada 4. Ada nasi goreng, teh, kentang, sama es. Buat mesennya itu user tuh masukin nama dulu, kayak tadi Udin. Terus kita klik salah satu baris di tabelnya. Misal kita mau pesen kentang goreng, jumlah pesanannya itu misalkan 3, biar buat bareng-bareng sekalian. User itu bisa ngecek dulu nih harganya nanti berapa dengan tombol hitung. Kita hitung, nanti total harganya itu langsung muncul di sini. Misal kayak udah selesai nih, kita udah oke, harganya pas lah gitu, kita langsung aja klik pesanan berhasil dibuat. Pesanannya itu udah masuk ke database, terus data transaksinya juga udah bisa dilihat sama admin. Kita klik oke. Nah, ini antriannya yang kita kan tadi namanya Udin, terus milih menunya itu dengan ID M003, harganya itu satunya 5.000, kita mesen 3, jadi totalnya ada 15. Kita cek nih di admin. Masukin email adminnya sama juga. Terus kita login, kita lihat di transaksi. Nah, di sini kan udah kelihatan ya riwayat transaksinya, ada si Udin ini mesen menu dengan ID M003. Selanjutnya ada fitur edit menu buat admin. Sini kan menunya ada 4 ya. Di sini juga ada tombol tambah, update, delete. Tambahkan itu buat kayak nambahin menu baru. Update itu buat kayak ngedit menu. Delete buat hapusnya. Kita coba dari tambahkan dulu. Misal nama produknya mie ayam, harganya 15.000. Kategorinya kita bisa milih, ada food, drink, snack, sama ice cream. Ini kan mie ayam ini makan ya, jadi kita pilih yang food, terus kita tambahkan. Menu berhasil ditambahkan. Nah, ini langsung masuk ke database-nya dan ditampilkan di tabel menu. Kalau buat misalkan tadi salah nih harganya, kita bisa klik di sini, kita masukin misalkan ada harganya yang benar tuh 13.000, kita masukin, terus kita klik update. Menu berhasil diupdate, nanti datanya bakal berubah di tabelnya. Nah, bisa dilihat datanya udah berhasil berubah, harganya jadi 13.000. Kalau misalkan ada menu yang udah nggak mau diproduksi lagi nih,
kita bisa ngapusnya dengan cara diklik dulu barisnya, terus kita klik yang tombol delete. Menu berhasil dihapus. Nah, nanti di tabel menunya itu si SQL kan tadi yang dihapus udah gak ada lagi. Nanti di yang di sininya juga udah kehapus juga. Udah sih itu aja. Presentasi project UAS dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Terima kasih.